Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Kami akan menjelaskan terkait dengan model regresi linear berganda dengan data sekunder menggunakan aplikasi Ivius dengan judul Pengaruh BI Rate dan Kurs Terhadap Inflasi di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Diana Putri Utari dengan NPM 2310002030. Halo, perkenalkan nama saya Seli Rohmesam dengan NPM 2310002035. Hai, perkenalkan nama saya Nurika Mlatul Fikriya dengan NPM 2310002020. Hai, nama saya Rifana dengan NPM 2310002009. Halo, perkenalkan saya Yai Maulida NPM 2310002007. Ada yang tahu gak sih model regresi linear berganda itu apa? Kita bahas yuk! Nah, model regresi linear berganda atau multiple linear regression adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau independen untuk memprediksi nilai variabel terikat atau dependen. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, persamaan umum dari regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut, di mana Y sama dengan variabel dependen, X1, X2 sampai Xn sama dengan variabel independen, alpha sama dengan konstanta atau intercept, B1, B2 sampai Bn sama dengan koefisien regresi yang menunjukkan perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap satu unit perubahan dalam X. Dan yang terakhir ada epsilon sama dengan error term atau residual. Untuk selanjutnya di sini ada uji model asumsi klasik, itu ada beberapa langkah. Nah, yang pertama uji T yaitu uji parsial, lalu ada uji F yaitu uji simultan, dan uji determinasi atau disebut dengan uji R. Langkah yang pertama yaitu uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk mengevaluasi signifikansi setiap koefisien regresi secara individual. Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Ketentuan dari uji T yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi uji T lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel. Yang kedua yaitu jika nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, ada uji F atau simultan. Nah, uji F adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan varians dari dua atau lebih kelompok. Sering digunakan dalam analisis varians atau ANOVA untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Uji F ini melibatkan perhitungan rasio varians antar kelompok terhadap varians dalam kelompok. Dengan hipotesis 0 menyatakan bahwa semua kelompok memiliki varians yang sama. Nah, hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi F atau menggunakan p-value untuk menilai signifikansi, menjadikannya alat penting dalam penelitian eksperimen dan analisis data. Lalu, nilai signifikan dalam uji F tergantung pada tingkat signifikan yang ditetapkan, biasanya kurang dari 0,5 atau 0,01 dapat dianggap signifikan. Uji determinasi atau uji R-square. Uji determinasi atau yang sering disebut sebagai uji R-square adalah salah satu statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen. Uji determinasi atau R-square ini dengan melihat nilai adjusted R-square. Apabila nilainya 0 kurang dari R-square, maka kurang dari 0,05, maka model ini kurang baik dalam menjelaskan variasi data. Apabila nilainya 0,5 kurang dari R-square kurang 0,75, maka model ini cukup baik. Apabila 0,75 kurang dari R-square kurang dari 1, maka model ini sangat baik dalam menjelaskan variansi data. Nah, selanjutnya ada manfaat dari uji model regresi linear berganda. Dengan menggunakan model regresi linear berganda di Ivius, seseorang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara variabel-variabel dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai bidang kehidupan.
Contohnya, untuk memahami bagaimana perubahan harga, promosi, dan kualitas produk berpengaruh terhadap penjualan. Yuk kita praktekkan dengan aplikasi eViews. Oke, kita langsung aja masuk ke Excel-nya. Nah, di sini ada data dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Nah, di sini terdapat variabel X1-nya yaitu BI rate dan variabel X2-nya yaitu nilai tukar atau kurs. Nah, untuk variabel Y-nya adalah inflasi. Nah, untuk data yang kami kumpulkan yaitu data per triwulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita buka eViews-nya, lalu kita klik file, klik new, dan klik work file. Nah, untuk work file struktur type-nya yaitu date, dan untuk date specification-nya dipilih aja quarterly, dan untuk start date-nya tadi dari tahun 2017 sampai 2024. Klik OK. Nah, kita akan memasukkan datanya dari Excel ke eViews. Caranya kita pilih dulu object, lalu ke new object. Untuk type of object-nya series, dan untuk name for object-nya itu adalah kita pakai dulu yang X1-nya yaitu BI rate. Kita masukin lagi yang lainnya, Ctrl C aja, langsung Ctrl V. BI rate ini tuh berarti variabel X2 yaitu kurs. Untuk variabel Y-nya inflasi. Kita klik Ctrl, lalu klik variabel-variabelnya, yaitu BI rate, inflasi, dan kurs. Enter. Nah, untuk selanjutnya kita akan meng-copy paste ke dalam work file ini. Langsung aja kita masuk dulu ke Excel-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan copy paste data ini dari Excel, dan kita akan masukkan ke eViews-nya. Langsung aja kita copy paste, klik yes. Nah, kita akan membuat model regresinya. Kita klik aja prop, lalu make equation. Nah, untuk urutannya seperti ini. Kita ketik dulu inflasi yaitu variabel Y, lalu konstanta, lalu BI underscore rate, BI rate, dan kurs. Nah, untuk metodenya yaitu adalah LS, dan untuk sampelnya dari 2017 sampai 2024. Kita klik aja OK. Nah, ini adalah model regresinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji F atau uji simultan. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji F-nya. Bisa dilihat dari probability F statistiknya yaitu 0,000, yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, variabel BI rate dan kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya di sini ada uji T. Nah, kita lihat nilai probabilitasnya, yang dimana nilai BI rate itu 0,0252, lalu nilai kursnya itu 0,0030, yang dimana uji T itu harus lebih dari 0,05, maka dinyatakan signifikan. Jadi nilai uji T dari hasil olah data ini dinyatakan signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya adalah uji R-square. Nah, untuk uji R-square kita perhatikan aja di adjusted R-square. Nah, di mana dalam data ini nilai adjusted R-square-nya itu adalah 0,977.
Nah, dapat disimpulkan dari hal tersebut bahwa variabel dependent atau BI rate dan kurs berpengaruh sebanyak 97,7% terhadap inflasi. Nah, untuk sisanya itu sekitar 2,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian dari kami, terima kasih.